2022 akan segera berlalu. Berbagai peristiwa yang melibatkan anak manusia terjadi sepanjang tahun ini, termasuk di Provinsi Kepri. Masalah tak hanya muncul sebatas perdebatan kontroversial, juga hukum, keamanan, sosial, hingga peristiwa mengejutkan dari berbagai wilayah di Provinsi Kepri. News Reportase merangkum sejumlah kejadian penting dan menonjol yang pernah kami sajikan di sepanjang tahun yang penuh tantangan ini. Berikut edisi spesial akhir tahun untuk Anda. Mengawali 2022, sejumlah titik di Jalan Basuki Rahmat Tanjung Pinang dijadikan oleh pemuda sebagai tempat adu kecepatan dengan sepeda motor yang nampaknya sudah dimodifikasi. Sebagian pemuda itu memacu sepeda motornya tanpa menggunakan helm. Warga mengaku resah dengan aksi balap liar remaja itu. Pun demikian dengan polisi yang selalu kucing-kucingan. Kalau tanggapan saya sih sebetulnya meresahkan ya, karena kan kalau malam dengar suara bising, kadang dikejar polisi pada lari ke sini, semua lah kemana-mana lah, pokoknya daerah sini nih dilari-lariin. Ya kalau bisa sih nggak usah ada lagi yang kayak gitu-gitu lah deh. Kita pun kesian juga, orang yang nonton nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba nanti berurusan sama polisi. Untuk kecelakaan tunggal pernah? Tunggal pernah. Ada juga meninggal yang orang bawah. Oh, ada yang meninggal juga penelan korban orang bawah ya, Pak ya? Itu kejadian itu malam minggunya. Peristiwa kecelakaan lalu lintas di ruas jalan peralatan Kota Tanjung Pinang menjadi perbincangan publik. Pasalnya sejumlah kabar yang beredar, laka lantas tersebut diduga melibatkan mobil dinas Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah. Warga dihebohkan dengan unggahan akun Facebook Feiba Titin di grup Info Pinang soal kecelakaan maut di Jalan Peralatan Tanjung Pinang. Kecelakaan di depan TPU Pusara Abadi itu merenggut nyawa Zulkifli. Misteri kecelakaan maut yang sempat menghebohkan warga diduga melibatkan mobil Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Endang Abdullah. Jadi kami pada saat keluar itu jalan becek kan, akhirnya ada yang jatuh gitu kan, dia mungkin berhenti. Nah, saya turun dan saya lihat, dan sejak itu langsung saya minta kepada ajudan tapi untuk menghubungi ambulan dan polisian segala macam, karena saya tunggu agak lama. Ya sudah, kalau gitu kita biar pertolongan bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit masukin mobil saya, karena ini perlu mobil saya ke mobil lain. Oh, artinya waktu itu niat kita menolong, Pak ya? Iya. Oke, siap. Harapan kami dari pihak keluarga, mudah-mudahan yang kejadian ini cepat tertangkap, yang si pelakunya itu tertangkap, itu kami semua serahkan dengan polisi. Maret 2022, suasana mencekam menyelimuti pasar KUD Tanjung Pinang. Jeritan dibarengi raut ketakutan pedagang serta pengunjung. Menyatu bersama suara runtuhnya lantai pasar Plantar KUD. Dari anak-anaknya dari 2 orang itu kejepit di bawah itu ada satu orang. Ya Allah. 5 orang terluka, puluhan lapak pedagang, dan belasan sepeda motor jatuh ke laut. Dari 5 korban itu, 2 diantaranya adalah anak-anak dan 1 orang ibu hamil.
Kami jalan mau beli kue pukis itu. Nah, sempat ada bunyi sekali di belakang kami. Kami nengok nggak ada apa-apa. Bunyi apa itu? Bunyi kayak bunyi, mungkin bunyi mau runtuh itu ya. Bangunan retak gitu ya. Oke. Nah, terus kami nggak hirauin, lanjutkan perjalanan lagi. Untuk beli kue pukis tadi. Iya. Sampai di tengah, mau pintu masuk pertama itu langsung bunyi keras gitu, orang pada lari. Kami sempat lari juga ambil anak yang 2 itu. Lari nggak sampai ke atas langsung jatuh. Oke, ibu jatuh berarti bersama dengan 2 si tadi. Rehan dan iya, Ilham sama Arkal. Oke, jatuh semua Jatuh ke cebur laut. Ke cebur ke laut ya. Selanjutnya, Pemkot Tanjung Pinang nekat memakai duit rakyat 3,1 miliar rupiah untuk membangun pelantar wisata, sebuah proyek fisik yang tidak ada urgensinya di masa krisis COVID-19. Ironisnya, proyek asal-asalan di Istana Kota Lama, Secarang Tanjung Pinang, dari APBD 2021 itu tak selesai, sangat amburadul. Berkarat yang tidak rapi, sangat tidak rapi pekerjaan saudara. Beberapa kejanggalan lainnya pun juga terlihat. Proyek yang tendernya dibenangkan CV Tegak Satu Mandiri ini terindikasi dikorupsi. Menurut kami dengan anggaran 3,2 itu sangat membuang-buang anggaran karena itu sangat besar, apalagi saat ini masa pandemi. Menurut kami Pemko Kota Tanjung Pinang sebaiknya mengevaluasi pekerjaan ini sesegera mungkin, dan kami meminta Inspektorat Kota Tanjung Pinang segera memeriksa, bahkan BPKP juga harus menindaklanjuti pekerjaan proyek ini, apakah ini merupakan dugaan korupsi atau tidak. Awal April 2022, kami menemui salah seorang warga yang kabarnya menjadi korban pungutan liar di Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Korban berinisial S tak menepis kabar itu. Ia menjelaskan apa yang dialaminya saat itu, hendak meminta surat laporan polisi agar dapat mengklaim asuransi jasara harja. Saya bikin ke polisi lah sama kakak itu kan, maksudnya kejadian kecelakaannya lah. Terus dasar harga itu memang bisa dikeluarin polisi itu surat ke dasar harga, tapi oknum polisi itu minta dana 2 juta. Itu 2 juta untuk apa? Untuk ngeluarin surat itu katanya bang, kalau nggak bayar polisi itu bilang harus lewat sidang. Jadi lama lagi baru keluar. Pas itu baru ada tanda tangan bukti atau apa gitu? Udah dikasih bang, uang udah dikasih? Langsung dikasih malam itu bang. 2 juta? Nggak ada kita LP bikin itu terus dikasih uang tuh. Oh, intinya LP itu nggak ada dipungut biaya gitu aja. Oh, LP itu nggak ada dipungut biaya ya Pak ya? Iya. Betul, tak ada biaya ya Pak ya? Nggak ada Pak, kayak ngurus surat kehilangan barang kan itu LP. Kayak nggak ada deh. Oh ya gitu. Yang tak kalah heboh, fenomena perang sarung mendadak viral dan menjadi perbincangan publik. Dari rekaman video, tampak 2 kelompok remaja saling serang. Mereka menjadikan sarung sebagai senjata. Kain tersebut digulung dan bagian ujungnya diikat, lalu disebatkan ke lawannya. Situasi seperti ini semakin sering terjadi, melibatkan jumlah massa yang lebih banyak, hingga meresahkan, bahkan membahayakan. Di video tuh, itu dia melakukan perang sarung. Jadi
ada videonya itu yang di ini kan sama yang bersangkutan ini ya, antara dia sama dia membuatkan suatu rasa tapi orang yang lain takut terjadinya perkelahian, tapi dia sama dia itu semua yang ditakutkan. Dia turun ke jalan berputar sambil memacu kendaraan. Ini yang kita takutkan, terjadinya musibah kendaraan, dia kecelakaan sehingga orang tuanya tidak tahu. Makin lama makin banyak, kurang lebih hampir 200 lebih. 200 anak Iya. yang berada di lokasi ini? Iya, penuh. Ini penuh sampai ujung sana. Oke. Maka dalam arti itu sebelum terjadi masalah yang demikian, istilah yang sangat riskan, spontanitas. Saya dengan istri saya waktu itu, Abi lapor aja. Ya waktu itu memang saya akan lapor ke Gopur, ke Babin Kamtibnas Tanjung Pinang Timur. Bintan dibuat geger dengan serangan buaya terhadap Rina. Bocah berusia 13 tahun diterkam buaya di Sungai Mangrove Lintas Barat, Kabupaten Bintan. Apa tuh? Celana merah. Diambil buaya. Sebelum diterkam buaya, Rina saat itu pergi mencari kerang bersama kakeknya. Kemudian berenang di Sungai Mangrove sekitar bawah jembatan. Tak lama berselang, Rina diterkam buaya hingga ditemukan tak bernyawa. Sekira jam habis maghrib itu ditemukannya jenazah korban yang diduga dibawa oleh buaya. Kita tidak bisa juga bagaimana namanya kejadian begitu, apalagi sudah 3 malam 3 hari. Oke, saya terima apa adanya. Batam dalam 5 tahun terakhir menjadi kota dengan pembangunan infrastruktur paling pesat di Indonesia. Berbagai fasilitas, baik yang berstatus proyek nasional maupun lokal, dibangun di kota industri berpenduduk 1,2 juta jiwa ini. Akan membangun dan memperindah bandara udara. 1, merenov Terminal 1, kedua membangun Terminal 2 yang baru. Kalau terjadi pembangunan Terminal 2 yang baru, maka kita tidak kalah dengan provinsi lain, Bapak Ibu sekalian. Seluruh akses jalan ini tidak boleh tidak. Karena kalau orang sudah bandarnya indah, ingin masuk kota yang macet, pasti orang tidak akan masuk. Bandara ini dibangun dengan tampok 89, jalannya kita bangun dengan triliun, Bapak Ibu sekalian. Berapa? Karena Batam ini kita bangun tidak ada lain, kita semua. Polresta Tanjung Pinang mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis sabu. Barang bukti yang diamankan seberat 719 gram. Ini yang disuruh siapa?
Ironisnya, peredaran barang haram tersebut melibatkan 2 ibu rumah tangga, 2 pria, serta seorang narapidana Lapas Kelas 2 Tanjung Pinang sebagai otak dari bisnis terlarang itu. Bilang nggak mau kerja nggak, karena saya juga butuh uang, ya saya iya kan. Oke, Anda iyakan. Kemudian telepon pertama itu ingat di tanggal berapa? Nggak ingat. Itu pertama di lokasinya di mana itu? Maksudnya? Lokasi pelemparannya itu. Anda melemparkan barang narkotika itu pertama di mana? Batu 9. Batu 9. Yang kedua? Kayak Sultan Batu 9. Batu 9 Kebanyakan semua ya? Sultan Batu 9. Oke, Anda pernah nggak bertanya kepada F ini, Anda komunikasi bagaimana? Kan Anda dalam lapas seperti itu. Dia ada handphone. Dia mengatakan kepada saya, jangan keluar dulu karena belum aman. Kita tunggu subuh aja. Karena kebetulan tangan saya sudah biru, Mas. Sudah tidak tahan lagi kan. Saya ngambil inisiatif. Jadi saya sempat bilang sama salah satu security itu, nggak apa-apa kalau saya nggak pulang ke dapur berarti saya mati. Suasana kampus Tain Sultan Abdurrahman di Jalan Lintas Barat, Kabupaten Bintan, Jumat 10 Juni, lewat tengah malam mendadak mencekam. Segerombolan orang tiba-tiba masuk ke dalam kampus sambil mengacungkan parang. 2 satpam, 1 dosen, 2 mahasiswa, dan 1 staf kampus yang malam itu berada di Sekolah Tinggi Agama Islam negeri tersebut disekap. Drama perampokan ini mengakibatkan 2 orang dari pihak kampus harus dilarikan ke rumah sakit akibat dianiaya para pelaku. Waktu itu memang tepat pukul 2, tiba-tiba masuk 3 orang dengan membawa senjata tajam. Sambil bahasanya mengancam kami dan langsung menyergap. Kalian jangan melawan dan ikut aja apa kata kami. Mengatakan kepada saya, jangan keluar dulu karena belum aman. Kita tunggu subuh aja. Karena kebetulan tangan saya sudah biru, Mas. Sudah tidak tahan lagi kan. Saya ngambil inisiatif. Jadi saya sempat bilang sama salah satu security itu, nggak apa-apa kalau saya nggak pulang ke dapur berarti saya mati. Gitu. Saya bilang gitu sama salah satu security. Jadi Polda Kepri menggagalkan rencana pengiriman 42 calon PMI ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia pada Kamis 30 Juni. Pengungkapan kasus itu ada 20 kasus, ya. 15 kasus itu jajaran Polres, 5 kasus dari Polda sendiri. Kepulauan Riau ataupun Bintan khususnya banyak jalur-jalur masuk ilegal. Jadi wilayah perairan kita ini dimanfaatkan untuk masuk dan keluarnya dulu namanya TKI, sekarang pekerja migran Indonesia dengan penempatan ilegal. Calon pekerja itu diamankan di sebuah ruko di daerah Jodoh Batam. 24 diantaranya laki-laki dan 18 perempuan. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Polisi juga menangkap pria berinisial M alias Y yang berperan sebagai penyalur atau calo. Untuk calo-calo yang gelap-gelap itu ya kami harapkan tidak macam-macam lagi. Ya karena kami tidak segan-segan juga. Nah, kami tidak bisa berdiri sendiri juga. Kami di sini mohon masyarakat. Masyarakat dengan adanya yang dibilang calo itu mereka memanfaatkan situasi, ya syukur masyarakat memberitahukan kita. Jadi tidak ada lagi bahasa itu rahasia umum, tidak. Sekarang sudah waktunya umum tidak merahasiakan, beritahu kepada kami. Kami akan jaga kerahasiaan dari identitas informan dan kami akan tindak lanjuti. Terakhir Pak Kapolres, data dari Anda jumlah pelabuhan atau pintu entry point atau exit point dari Bintan ini berapa jumlahnya? Ya, untuk yang tidak terdaftar itu banyak. Jadi di tiap sisi dibuatkan pelantar, mungkin di situ bisa untuk berlabuhnya kapal. Potensi untuk berlabuhnya kapal ya. Jadi entry point atau exit point ya. Entry point. Ada 129 kawasan rawan narkoba
di Kepulauan Riau. Berapa banyak dikasih ini janji uang? Satu pom itu dikasih atau nanti disuruh apa yang aku buat. Itu caranya dia. Peristiwa selanjutnya, garis segel biru milik Badan Narkotika Nasional Provinsi terpasang mengelilingi rumah di klaster Nirwana Sukajadi, Kota Batam, Provinsi Kepri. Kediaman ini dijadikan pabrik narkoba dengan barang bukti sabu seberat 5 kg. Dikasih ini janji uang? Satu pom itu dikasih atau nanti disuruh apa yang aku buat. Itu caranya dia. Pakai HP, apa caranya buat itu saja. Kalau bahan-bahan berasal dari mana? Dari Malaysia atau dari mana? Itu semua aturan dari orang Cina, dari orang Jakarta juga bisa di Cina, ke Malaysia. Tapi kalian juga dimanfaatkan anak-anaknya, nggak boleh gitu ya. Kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi di Bintan, Provinsi Kepri. Mengunci pintu dan menyuruh korban untuk menonton film dewasa. Nggak nyangka kalau orang itu punya niat yang jelek kayak begitu. 6 bocah menjadi korban nafsu birahi seorang pria berinisial YK yang merupakan seorang pedagang buah di Pasar Baru, Tanjung Uban. Pria berusia 48 tahun itu melakukan aksi bejatnya selama 2 bulan, sejak 9 Mei hingga 11 Juli 2022. Dengan modus bujuk rayu untuk mengantar barang dagangannya, YK melakukan aksi tak terpuji itu sebanyak 7 kali. Polisi akhirnya meringkus pria parubaya itu di salah satu kedai kopi di Tanjung Uban, Bintan pada 15 Juli silam. Ribuan warga Batam menjadi korban dalam kasus kafling bodong yang diperjualbelikan oleh PT Prima Makmur Batam. Kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Berarti kalian juga melegalkan itu. Kenapa nggak dari awal-awal? Saya punya ikan bu wali kota, tempat baliho tahap izin. Saya ada buktinya. Ratusan baliho tak berizin bertebaran di berbagai titik di Tanjung Pinang. Selain merusak wajah kota karena penempatannya yang sembarangan, papan-papan reklama itu juga tak memberikan kontribusi apa-apa terhadap pendapatan daerah. Sekitar 95% baliho yang ada di Tanjung Pinang ilegal. Pertengahan Oktober 2022, Kepala SMK Negeri 1 Batam dan bendaharanya harus menyusul mantan Kepala SMA Negeri 1 Batam di balik jeruji besi. Pasalnya, Kejaksaan Negeri Batam menetapkan keduanya sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana BOS tahun anggaran 2017-2019. Keduanya merugikan negara hingga 468 juta rupiah. Hari ini berdasarkan alat bukti yang ada sudah cukup untuk kami menahan kedua tersangka. Tercatat sudah 245 kasus di 26 provinsi. Dalam 2 bulan terakhir,
kasus gagal ginjal akut menyerang anak-anak berusia 6 bulan sampai 18 tahun. Kalau bisa dibawa sedih ya sedih banget ya sampai sekarang ya. Terasa kali karena 8 bulan ini memang betul-betul 24 jam sama saya ya Pak ya. Jadi terasa. Terasa betul. Maaf sekali lagi Ibu. Ya. Karena tiba-tiba gitu bisa langsung ke ginjal gitu kan Pak. Tanpa sebab istilahnya makan bubur saya masak sendiri gitu kan. Dan yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak membuat pemerintah menghentikan sementara penjualan obat sirup di seluruh fasilitas kesehatan. Obat sirup itu diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman. Gedung olahraga Kaca Puri, bangunan yang terletak di Jalan Tengku Umar, Kota Tanjung Pinang ini kerap digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga, festival seni budaya, aktivitas politik, dan kegiatan lainnya. Gor kebanggaan warga Tanjung Pinang ini tak lagi digunakan dan kondisinya terbengkalai. Polsek Sekupang mendapatkan informasi dari warga ke anggota kami bahwa ada penemuan mayat. Sungguh malang nasib Mahmud. Pria kelahiran Kuala Tungkal, Jambi, 46 tahun silam itu harus meregang nyawa perkara utang Rp100.000. Lakukan penangkapan terhadap pelaku pertama. Kurang dari 24 jam, sekitar pukul 11 malam, kami amankan tersangka pertama di rumahnya. Berusaha menyerang saya duluan dengan menggunakan pisau kan. Waktu pas saya ke sana ya korban masih ada, tapi udah ditutup sama kepolisian gitu kan. Cuma saya nggak boleh masuk karena udah dibatasin gitu kan. Mahmud ditemukan terkapar tak bernyawa di depan kantor Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam yang juga tempat kerjanya. Setelah mengumpulkan keterangan saksi, polisi menyimpulkan korban tewas akibat dikeroyok sejumlah orang. Aktivitas sekarang mereka lagi membersihkan lahan tersebut. Otomatis warga kan jadi gerah kan, resah kan. Nah, ini kayaknya sepertinya udah ada mulai nih. Kenapa ini dicabut setelah dikasih pelang bahwa dalam sengketa, tapi malah dikasih perpanjang. Sedangkan warga yang selama ini yang pegang PL punya AJB, kok malah tidak dikasih perpanjang? Ini kan suatu pertanyaan besar. Ini kan problem masyarakat kita. Artinya saya tidak sepakat dan saya kecewa kalau kami pemerintah terkesan membiarkan problemnya masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Hampir 20 tahun, sengketa lahan perumahan Marselia tahap 2 Batam Center Kota Batam menggelinding. Mimpi warga untuk segera memiliki rumah dengan dokumen yang sah pun
terhadang konflik lahan berjilid pengembang perumahan itu. Tak ayal, sengketa ini mengorbankan 500 kepala keluarga. Kami memutuskan untuk melaporkan kalau tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian agar ini tidak terulang kembali. Itu bisa mencemari lingkungan, merusak habitat, lalu juga ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, yang paling kita riskan itu ketika nanti yang kita khawatirkan dia akan mencemari sumur-sumur warga kalau memang di sana ada warga. Dan kita tidak lanjuti, kita panggil saksi ahli untuk mengambil sampel. Akhir 2022 ditutup dengan dugaan pencemaran lingkungan di pabrik teh Perenjak. 2 tahun sudah warga dibuat gusar kala limbah cair berwarna coklat yang menimbulkan bau tak sedap itu mengalir di sepanjang drainase rumah-rumah warga. Sebanyak 300 kepala keluarga harus menjadi korban dari perbuatan tak bertanggung jawab pihak perusahaan.